Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKB Pekernolong, HKB tertua di 20 Sumatera yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Salam. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan anak-Mu Yesus menjadi keselamatan kami. Biarlah kami selalu percaya dan mengingat Engkau di dalam diri Yesus, agar kami bersama-sama dengan Engkau. Dan malam ini, biarlah Engkau membuka mata hati dan pikiran kami untuk mengerti kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Sabtu 23 Agustus 2025 sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11 hingga ayat ke-28 dan menjadi pembimbing ayat 15. Demikian firman Tuhan. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sekilas firman ini kurang dapat kita pahami kalau hanya mendengar, hanya sepintas saja. Karena itu perlu kita memahami atau mengerti firman ini ditujukan pada awalnya kepada siapa. Sebagaimana judulnya, firman ini adalah tulisan atau surat kiriman kepada orang-orang Ibrani, yang dalam arti mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Yerusalem, orang-orang Israel. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, mereka sudah mengenal apa yang kita sebut perjanjian lama. Melalui panggilan menjadi umat Allah, mulai dari Abraham hingga peran Musa membawa mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Di tengah proses perjalanan Mesir tanah Kanaan, disitulah Tuhan memberikan hukum-hukumnya, firman-Nya, aturan-aturannya. Dan dalam proses panjang antara perjanjian lama, antara Mesir ke tanah Kanaan, kemudian berkembang di tanah Kanaan atau di Israel melalui peran para tokoh-tokoh, raja-raja, orang-orang hebat dan para nabi. Mereka senantiasa diberkati atau dikasihi Tuhan sebagai umat terpilih, umat yang dikasihi, melalui tindakan konkret dari Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Tanda-tanda mujizat dalam perjalanan, pemeliharaan Tuhan sepanjang gurun pasir, pemberian hukum Taurat dan hukum-hukum yang lain. Sebenarnya itu adalah bagian bagaimana Tuhan membentuk suatu bangsa yang pada dasarnya menjadi bangsa yang percaya akan adanya Tuhan yang hidup. Sebab sebelum bangsa Israel ada, bangsa-bangsa di dunia ini masih mengenal Tuhan yang dengan berbagai perannya. Tuhan yang luar biasa banyaknya. Apakah dewa-dewa, apakah Baal, apakah penguasa-penguasa langit, penguasa-penguasa bumi dan yang lain. Karena itu Tuhan memilih umatnya, bangsa Israel, menjadi
contoh prototipe dari sebuah bangsa yang mengenal Tuhan yang monoteisme, yang satu Tuhan dan yang Tuhan yang hidup. Kalau kita belajar dari agama-agama lain, dari agama-agama sebelum agama Yahudi, sebelum firman ini diberikan oleh Tuhan, bahwa bangsa-bangsa di dunia ini menyembah banyak dewa, banyak patung-patung, ada yang hidup dan ada yang juga yang mati, seperti dewa Baal, patung-patung dan yang lain sebagainya. Dan demikian Tuhan mau menata kehidupan umat manusia di dunia ini dengan menetapkan satu bangsa, yaitu bangsa Israel, untuk menjadi contoh yang konkret, yang mengenal Tuhan yang hidup itu, ya Tuhan yang kita kenal di dalam diri Yesus Kristus. Karena itulah ketika tulisan ini, firman ini disampaikan oleh penulis Ibrani kepada jemaat di Ibrani, penulis mengulang kembali pemahaman mereka, tetapi bukan untuk kembali ke konsep perjanjian lama sebagaimana ditetapkan melalui hukum Musa, tetapi dia mengarahkan bahwa apa yang Tuhan lakukan melalui bangsa Israel, melalui hukum Musa, melalui perbuatan-perbuatan yang ajaib, melalui para raja-raja dan tokoh-tokoh ataupun nabi-nabi, sebenarnya mengarahkan ke satu hal, yaitu menyempurnakan apa yang Tuhan sudah mulai untuk menjadi umat yang betul-betul beribadat kepada Tuhan. Dan penyempurnaan itu dilakukan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Bagaimana kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia, mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga, adalah cara Tuhan untuk mengembalikan wajah manusia yang sudah rusak akibat dosa, dan untuk mengembalikan rencana Tuhan yang sejak semula, bahwa sebenarnya dia tidak ingin satu orang pun yang binasa di dalam kebinasaannya tanpa mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan ingin semua manusia di bumi ini harus diselamatkan untuk mencapai kehidupan yang kekal. Kalau bangsa Israel dibawa oleh Musa dari Mesir ke tanah Kanaan, Musa sendiri tidak pernah sampai ke tanah Kanaan, dan orang-orang yang lahir di Mesir tidak ada yang bisa sampai ke tanah Kanaan. Tetapi pengharapan mereka, walaupun mereka tidak pernah sampai, bahwa mereka memahami bahwa mereka telah sampai ke tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan rancangan ini diteruskan dalam kedatangan kehadiran Yesus ke tengah dunia. Sejak dunia ini diciptakan oleh Tuhan, pada dasarnya Tuhan mempersiapkan semua manusia untuk sampai kepada kehidupan kekal. Dan itu dilakukan melalui berbagai cara dan berbagai tindakan, dan semuanya disimpulkan, disempurnakan di dalam diri Yesus Kristus. Karena itu Yesus sendiri yang menjadi penghantar, pengantara, pembawa, dan mempertemukan semua orang, baik sebelum Yesus datang ke dunia, baik dalam konsep perjanjian lama, baik sebelum masa-masa kekristenan ada. Yesus sendiri akan membawa mereka dan mempertemukan mereka, pengantara semua orang kepada Tuhan. Di dalam Yesus semua orang, baik yang sudah meninggal ribuan tahun atau orang-orang terdahulu, dipersatukan dalam suatu persekutuan yang indah, yang penuh dengan cinta kasih, yang penuh dengan kasih mesra di hadapan tahta kesucian Bapa di surga. Karena itu setiap orang yang mau sampai kepada kehidupan yang Tuhan rencanakan, kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi itu,
satu-satunya jalan, satu-satunya pengantara, satu-satunya yang bisa mempertemukan, membawa adalah Yesus Kristus. Kalau dalam konsep ibadah orang Israel bahwa imam adalah yang mempertemukan, menyampaikan keinginan manusia atau orang Yahudi kepada Tuhan, tetapi hanya menyampaikan. Tetapi di dalam Yesus bukan hanya menyampaikan, tetapi Dia sendiri yang akan membawa, mempertemukan, dan menjadi kepala untuk semua orang-orang percaya. Baiklah, sebagai jemaat, sebagai orang-orang Kristen, bahwa kita adalah tubuhnya dan Yesus sendiri adalah kepala. Itu artinya kita tidak boleh terpisah dari kepala. Setiap organ-organ tubuh yang terpisah dari kepalanya pada dasarnya adalah organ yang telah mati. Setiap setiap manusia yang merasa dirinya adalah pengikut Yesus tetapi terpisah dari kepala, yaitu Yesus sendiri, pada dasarnya dia bukanlah orang Kristen, hanya sebagai orang yang mempunyai agama Kristen. Tetapi kalau memang orang-orang Kristen yang benar, dia tidak boleh dipisahkan, baik dari segi perbuatannya, tindakannya, dan perilakunya. Biarlah kehidupan kita, perbuatan kita, tindakan kita mencerminkan apa yang telah dicontohkan, diberikan oleh sang kepala itu, agar kepala dan tubuh menjadi satu bagian dan semuanya dipersatukan dalam satu kepala, yaitu Yesus sendiri. Amin. Kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu Bapa, yang telah menyuruh anak-Mu Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia, menjadi perantara yang mempertemukan kami dengan Engkau. Dalam pengorbanan Yesus di kayu salib, mati dan dikuburkan, kami beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ajar kami dalam Roh-Mu untuk senantiasa setia dalam pemahaman itu, dalam iman kami kepada Yesus, agar kami menjadi anak-anak-Mu. Berkati semua orang percaya, berkati kami di malam ini sebelum kami beristirahat. Terima kasih, ampuni kami dari dosa kesalahan kami. Hanya dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.